Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan kali ini akan disampaikan di dalamnya pembahasan pelajaran kalimah dari buku Fathus Salam Muslim Indonesia Lancar Bahasa Arab, belajar bahasa Arab terstruktur dan mudah. Baik, langsung saja kita simak pembahasan pelajaran kelima, Ad-Darsul Khamis. Materi pertama ialah isim mutsanna. Dalam bahasa Arab, isim terbagi menjadi tiga berdasarkan jumlahnya, yaitu isim mufrad atau isim tunggal, yaitu isim yang jumlahnya hanya satu. Kemudian isim mutsanna, dua atau ganda, yakni isim jumlahnya ada dua. Ya, isim mutsanna yaitu isim yang jumlahnya ada dua. Kemudian isim jamak, lebih dari dua. Ya, isim jamak ini adalah isim yang jumlahnya lebih dari dua. Pada pelajaran sebelumnya Anda telah mempelajari isim mufrad, yaitu isim yang jumlahnya hanya satu, seperti talibun, seorang pelajar, atau kitabun, sebuah buku. Nah, jadi kalau mufrad ini adalah isim yang jumlahnya hanya satu. Jadi, seorang pelajar, talibun, atau kitabun, sebuah buku, atau satu buku. Nah, sekarang Anda akan mempelajari isim mutsanna, yaitu isim yang jumlahnya ada dua atau ganda. Cara membentuknya yaitu dengan menambahkan alif dan nun berharokat kasrah ani pada akhir isim. Ya, cara membentuknya yaitu dengan menambahkan alif dan nun berharokat kasrah yang bunyinya ani pada akhir isim. Perhatikan contoh berikut. Talibun, talibun, seorang pelajar. Ketika ingin menjadikannya isim mutsanna, yaitu isim yang jumlahnya ada dua, maka ditambahkan bunyi ani di akhir isim. Ya, talibun, seorang pelajar, ditambah ani, maka menjadi talibani. Talibani. Artinya dua orang pelajar. Kemudian ada talibatun, artinya seorang, di isim mufrad, seorang pelajar. Ketika mau dijadikan isim mutsanna maka ditambahkan ani sehingga menjadi talibatani. Ya. Harokat huruf sebelum alif adalah fathah. Artinya talibatani ialah dua orang pelajar. Isim mutsanna artinya dua. Ya, dua orang pelajar perempuan. Naam. Semoga bisa difahami. Selanjutnya ada isim isyarah mutsanna. Ya. Ada isim isyarah mutsanna, yaitu kata tunjuk untuk isim yang jumlahnya ada dua. Mudzakkar ketika mufrad, lil qaribi, isim isyarah untuk yang dekat ialah mufradnya adalah hadza. Ya, mufradnya adalah hadza, dan untuk yang jauh adalah dzalika. Nah, bentuk musannanya, isim isyarah musannanya ini untuk mudzakkar, untuk laki-laki,
maka ia adalah hadzani. Hadzani. Untuk yang jauh atau yang artinya itu zanika. Ya, ini insya Allah mudah untuk dihafalkan. Kemudian untuk yang muannas, ya, isim isyarah muannas, musanna, isim isyarah untuk isim perempuan yang jumlahnya ada 2. Untuk yang dekat ketika mufrad ia adalah hadhihi. Untuk yang jauh isim isyarah lil ba'id, untuk yang jauh atau yang bermakna itu ialah tilka ketika mufrad. Ketika musanna, ketika isimnya ada 2, maka isim isyarah yang digunakan untuk isim muannas yaitu hatani. Hatani. Dan untuk yang jauh tanika. Tanika. Dan ini dihafalkan, ya, karena akan digunakan pada latihan. Perhatikan contoh. Hadzani kitabani wazanika qalamani. Ini 2 buku dan itu 2 pulpen, ya. Hadzani kitabani wazanika qalamani. Ini 2 buku dan itu 2 pulpen. Nah, difahami contohnya. Kemudian hatani sayyaratani watanika hafilatani. Ini 2 mobil dan itu 2 bus. Hatani sayyaratani. Ini 2 mobil. Watanika hafilatani. Dan itu 2 bus. Materi selanjutnya ialah isim jamak. Nah, yang pertama tadi isim mutsanna. Sebelumnya sudah belajar isim mufrad, itu isim yang jumlahnya hanya 1 atau tunggal. Kemudian isim mutsanna yang barusan kita pelajari itu isim yang jumlahnya ada 2 atau ganda. Kemudian kita akan belajar isim jamak, itu isim yang lebih dari 2. Isim jamak dibagi menjadi 2, yaitu isim jamak salim dan isim jamak taksir. Isim jamak salim dan isim jamak taksir. Yang pertama adalah jamak salim. Isim jamak salim artinya isim jamak yang selamat. Ya, isim jamak salim artinya isim jamak yang selamat. Maksudnya huruf dan harokat aslinya selamat dari perubahan atau tidak mengalami perubahan. Jamak salim memiliki 2 jenis. Yang pertama jamak mudzakkar salim. Cara membentuknya dengan menambahkan bunyi una jika marfu' dan ina jika majrur dan mansub. Ada footnote. Sebelum kita ke footnote, kita lihat tabel dulu. Ketika mufrad, maka di sini contohnya adalah muslimun, yaitu seorang muslim. Mufradnya adalah muslimun, seorang muslim. Maka jamaknya, jamak salim ketika marfu' ialah muslimuna. Ini ada tambahan una. Tambahan una. Ya. Artinya orang-orang muslim. Kemudian ketika majrur dan mansub ialah muslimina. Muslimina, orang-orang muslim. Ini dipahami terlebih dahulu. Kita baca footnote-nya. Cara ini hanya berlaku untuk isim-isim mudzakkar hakiki, yaitu isim yang wujudnya benar-benar
laki-laki. Di sisi lain ada beberapa isim mudzakkar hakiki yang bentuk jamaknya adalah jamak taksir. Dan kita akan pelajari jamak taksir pada halaman selanjutnya. Taksir di sini maksudnya adalah pecah, ya. Taksir di sini maksudnya adalah pecah. Ya, bisa dilihat di halaman selanjutnya. Nah, di sini contohnya adalah thalibun, seorang pelajar. Jamaknya adalah jamak taksir, tullabun. Nah, dia pecah, ya. Dia pecah. Artinya bentuk aslinya ini dia mengalami perubahan baik harokat maupun hurufnya, ya. Baik harokat maupun hurufnya mengalami perubahan. Ini disebut dengan jamak taksir. Kemudian contoh lainnya adalah tajirun, seorang pedagang. Jamaknya adalah tujarun, para pedagang. Nah, di sini juga mengalami perubahan huruf dan harokat, ya. Sebagian huruf dan harokatnya berubah. Inilah yang disebut dengan jamak taksir. Sedangkan isim-isim mudzakkar majazi bentuk jamaknya adalah jamak taksir, seperti qalamun, sebuah pulpen. Jamaknya adalah aqlamun. Nah, ini untuk mudzakkar majazi dia bentuk jamaknya adalah jamak taksir. Kalau yang mudzakkar hakiki dia jamaknya adalah jamak salim, namun ada sebagian yang mengikuti kaidah jamak taksir seperti kedua contoh ini. Ini jamak majazi, jamaknya adalah jamak taksir. Qalamun, sebuah pulpen, jamaknya adalah aqlamun. Dan ini huruf-huruf, sebagian besar huruf dan tata letak harokatnya berubah, ya, berubah dari bentuk awalnya. Halaman selanjutnya ialah jamak muannats salim. Jika ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim. Cara membentuknya dengan menambahkan atun jika marfu dan atin jika majrur dan mansub. Ada footnote lagi, kita lihat nanti. Kita perhatikan tabelnya terlebih dahulu. Ketika mufrad, di sini contohnya adalah muslimatun, seorang muslimah. Maka bentuk jamaknya adalah ketika marfu ditambahkan atun, maka menjadi muslimatun, artinya para muslimah. Dan ketika majrur atau mansub maka ditambahkan atin, ya, atin. Kalau marfu atun, kalau majrur dan mansub maka ditambahkan atin, sehingga menjadi muslimatin, artinya para muslimah. Ada catatan, kita baca terlebih dahulu. Beberapa isim muannats majazi yang berakhiran ta marbutah bisa diubah ke bentuk jamak muannats salim, seperti thairatun, ya, sebuah pesawat terbang. Jamaknya adalah thairatun. Jamaknya adalah thairatun, pesawat terbang. Nah, kalau yang mudzakkar majazi tadi bentuk jamaknya adalah jamak taksir, yaitu terpecah antara huruf dan harokatnya berubah. Sedangkan kalau muannats majazi ada beberapa isim yang bentuk jamaknya mengikuti jamak muannats salim, yaitu ditambahkan akhiran atun di akhir isim. Ya, ini namanya salim tidak berubah, ya. Thairatun, sebuah pesawat terbang, bentuk jamaknya, jamak salimnya thairatun. Dan ini tidak berubah, hanya menambahkan akhiran saja, ya. Jadi tidak
mayoritas hurufnya tidak berubah, hanya mendapatkan tambahan saja. Kemudian materi selanjutnya ialah jamak taksir. Ada jamak salim dan jamak taksir. Jamak salim ialah jamak yang huruf dan harokatnya selamat dari perubahan. Sedangkan jamak taksir ini adalah kebalikannya, ya. Taksir secara bahasa bermakna pecah. Taksir secara bahasa bermakna pecah. Isim jamak taksir yaitu isim jamak yang huruf dan harokat aslinya mengalami perubahan. Isim jamak taksir yaitu isim jamak yang huruf dan harokat aslinya mengalami perubahan. Pengertian isim jamak taksir ini lawannya dari isim jamak salim, ya, kebalikannya. Jamak taksir juga tidak memiliki aturan baku seperti jamak salim. Jika jamak salim memiliki aturan baku, yaitu menambahkan huruf di akhir isim. Kalau jamak taksir tidak ada aturan baku. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Kitabun, sebuah buku, maka jamaknya adalah kutubun. Nah, ini bentuk aslinya adalah kitabun, sebuah buku. Ketika menjadi jamak, karena ia jamak taksir, maka pecah, ya. Yang huruf kaf yang tadinya berharokat kasrah menjadi domah, kemudian setelahnya ada huruf ta yang berharokat fathah. Ketika jamak menjadi domah, dan ini namanya taksir, dia pecah, ya, dia pecah. Huruf aslinya dan harokat aslinya tidak sama, ya, berubah. Kemudian jidarun, sebuah dinding, jamaknya adalah judurun, yang artinya dinding-dinding. Ini huruf dan harokatnya ketika menjadi jamak juga berubah. Kemudian ada babun, sebuah pintu, jamaknya adalah abwabun, pintu-pintu. Dan ini ada tambahan huruf dan harokat, ya, berubah. Inilah disebut dengan jamak taksir. Jika jamak salim hanya mengalami perubahan di akhir kata tanpa mengubah huruf dan harokat aslinya, maka jamak taksir mengalami perubahan pada huruf dan harokat, baik karena penambahan atau pengurangan huruf serta harokatnya. Dan ini dicatat, ya, perbedaan antara jamak taksir dan jamak salim. Jamak taksir memiliki sekitar 27 wazan atau 27 cetakan. Para pelajar dianjurkan untuk memperhatikan bentuk mufrad dan jamak pada setiap isim yang dihafalkan dalam kamus. Nah, seperti dalam kosakata yang disediakan pada buku ini, setiap bentuk mufradnya disertai dengan bentuk jamaknya, yaitu suatu keharusan, ya, bagi setiap pelajar untuk menghafalkan setiap bentuk mufrad dan bentuk jamaknya. Kemudian isim isyarah jamak, ya, isim isyarah untuk isim jamak. Isim isyarah jamak memiliki dua macam. Ini ada dua macam. Yang pertama, isim isyarah jamak lil akil, yaitu untuk benda yang berakal, ya, benda yang berakal. Isim isyarah lil qarib, ya, isim isyarah untuk yang dekat, untuk isim yang berakal. Lil qarib ini, maka isim isyarahnya adalah haula'i. Isim isyarahnya adalah haula'i. Untuk yang jauh, lil ba'idi atau yang bermakna itu, maka isim isyarahnya adalah ulaika.
ini, haulai itu, ulaika. Ini isim isyarah jamak untuk benda yang berakal. Isim isyarah ini hanya digunakan untuk makhluk yang berakal saja, baik mudzakkar atau muannats. Jadi bisa digunakan untuk isim mudzakkar atau muannats asalkan ia adalah makhluk yang berakal. Kita perhatikan contohnya. Contoh yang mudzakkar, haula'i tullabun wa ulaika tujjarun. Artinya mereka ini adalah para pelajar dan mereka itu adalah para pedagang. Contoh yang muannats, haula'i thalibatun wa ulaika tajiratun. Mereka ini adalah para pelajar perempuan dan mereka itu adalah para pedagang perempuan. Kemudian isim isyarah jamak lil ghairi akil, untuk yang tidak berakal. Isim isyarah jamak lil ghairil akil. Isim isyarah jamak untuk yang tidak berakal. Perhatikan tabel berikut. Ismul isyarah, isim isyarah atau kata tunjuk untuk yang dekat, lil qaribi ialah hadhihi, artinya ini. Hadhihi artinya ini. Kemudian untuk yang jauh ialah tilka atau yang bermakna itu. Semua bentuk jamak selain makhluk berakal digolongkan ke bentuk muannats mufrad. Dan ini penting sekali diperhatikan. Ada kaidah, semua bentuk jamak selain makhluk berakal digolongkan ke bentuk muannats mufrad. Kita blok dulu, semua bentuk jamak selain makhluk berakal digolongkan ke bentuk muannats mufrad. Oleh sebab itu isim isyarah yang digunakan sama seperti isim isyarah untuk muannats mufrad. Kita perhatikan contohnya agar lebih faham. Ketika mudzakkar, contohnya ialah hadhihi aqlamun wa tilka kutubun. Aqlamun ini adalah ketika mufrad ia adalah isim mudzakkar, ya. Qalamun ia isim mudzakkar tanpa akhiran tak marbutah. Namun ketika menjadi jamak maka ia dihukumi menjadi isim muannats, sehingga isim isyarahnya yang dipakai adalah isim isyarah muannats, ya, muannats mufrad. Hadhihi aqlamun wa tilka kutubun. Ini adalah pulpen-pulpen dan itu adalah buku-buku. Muannats, contoh yang muannats, hadhihi ghurafun wa tilka syurafun. Ini adalah kamar-kamar dan itu adalah teras-teras. Ghurafun adalah jamak dari ghurfatun, ya. Ghurfatun dia adalah isim muannats. Sedangkan syurafun adalah jamak dari syurfatun yang artinya teras. Ya, karena akhirannya adalah tamarbutah, baik kurfatun maupun syurfatun, maka ya termasuk isim muannats, ya, isim muannats. Semoga bisa difahami. Materi selanjutnya adalah dhamir munfasil. Menurut bahasa, dhamir adalah kata ganti, ya. Secara bahasa, dhamir ini bermakna kata ganti. Sedangkan munfasil adalah yang terpisah. Munfasil secara bahasa artinya yang terpisah. Karena akan ada pada pelajaran yang akan datang
macam-macam dhamir. Yang pertama kita belajar dhamir munfasil. Artinya dhamir yang terpisah atau kata ganti yang terpisah. Jadi dhamir munfasil adalah kata ganti yang berdiri sendiri atau terpisah dari kata lainnya. Dalam bahasa Arab terdapat 14 kata ganti. Setiap kata ganti dibedakan berdasarkan macam-macam kata ganti. Ada kata ganti orang ketiga atau yang dibicarakan, dalam bahasa Arab disebut ghaibun. Kemudian kata ganti orang kedua atau yang diajak bicara, dalam bahasa Arab disebut mukhatabun. Dan kata ganti orang pertama atau yang berbicara, dalam bahasa Arab disebut mutakallimun. Ini sudah kita pahami tentunya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Namun dalam bahasa Arab kata ganti dibagi lagi, ya, dibedakan berdasarkan jenisnya dan jumlahnya juga. Berdasarkan jenisnya yaitu mudzakkar dan muannats. Jadi kata ganti untuk mudzakkar dan muannats itu disendirikan. Begitu juga dengan jumlahnya. Kata ganti yang mufrad, yang tunggal, yang musanna, yang dua atau ganda dan jamak yang lebih dari dua juga dibedakan dalam bahasa Arab. Agar lebih paham, silahkan perhatikan tabel isim dhamir munfasil berikut. Nih isim dhamirnya ya. Isim dhamirnya ada 14. Yang pertama ialah huwa. Artinya dia laki-laki tunggal, ya, untuk muzakkar. Huwa artinya dia laki-laki. Dia berarti satu ya. Kemudian mereka berdua. Ini untuk muzakkar, laki-laki. Bahasa Arabnya huma. Huwa dia laki-laki, huma mereka berdua laki-laki, dan hum mereka laki-laki. Selanjutnya untuk yang perempuan, ini bagian muannats. Hiya dia perempuan. Huma mereka berdua perempuan. Ya sama bentuknya ya. Ini sama. Bentuknya sama. Kemudian hunna mereka perempuan. Maksudnya mereka ini orang yang disebut lebih dari dua. Kemudian pada kata ganti mukhatab atau kata ganti orang kedua, orang yang diajak bicara, yang pertama adalah anta. Anta ini untuk kamu laki-laki. Kemudian antuma kalian berdua laki-laki. Antum kalian laki-laki. Bentuk muannatsnya adalah anti, kamu perempuan, antuma kalian berdua untuk perempuan, antunna kalian perempuan. Nah, untuk kata ganti orang pertama atau yang berbicara di sini bisa digunakan untuk muzakkar dan muannats. Yang pertama adalah ana, ya, ana bisa untuk perempuan dan laki-laki. Ana artinya saya. Kemudian nahnu artinya kami. Ana saya dan nahnu kami. Nah ini silahkan dihafalkan 14 kata ganti dhamir munfasil. Silahkan dihafalkan.
Materi selanjutnya adalah na'at. Materi selanjutnya adalah na'at. Na'at adalah sifat yang melekat pada isim dan isim yang disifati tersebut dinamakan man'ut. Na'at adalah sifat yang melekat pada isim dan isim yang disifati tersebut dinamakan man'ut. Contoh, ya kita lihat contoh dulu, kemudian nanti kita mempelajari kaidah-kaidahnya. Contoh pertama ialah Muhammadun talibun mujtahidun. Artinya Muhammad adalah pelajar yang rajin. Ya, dari terjemahannya kita tahu yang merupakan sifat dari kalimat ini adalah yang rajin ini. Rajin adalah sifat. Bahasa Arabnya adalah mujtahidun. Maka ini adalah na'atnya. Ini adalah na'atnya. Yang rajin adalah sifat. Dalam bahasa Arab disebut mujtahidun atau na'at. Sedangkan man'utnya adalah talibun, pelajar. Ini man'ut. Nah, semoga bisa difahami. Kita lihat juga contoh selanjutnya. At-tajirul ghaniyyu fis-suqi. Pedagang yang kaya tersebut di dalam pasar. Pedagang yang kaya tersebut di dalam pasar. Dan di sini naatnya adalah al-ghaniyyu atau yang kaya. Ini adalah naatnya. Maka man'utnya adalah isim sebelumnya. Ya, man'ut itu isim sebelum na'at. Karena isim sebelum na'at sudah pasti ia adalah isim yang disifati. Nah, kita perhatikan kaidah-kaidah na'at dan man'ut. Na'at mengikuti man'utnya dalam hal yang pertama ialah nakirah dan ma'rifah. Jika man'ut nakirah, maka na'at juga nakirah, ya. Jika man'ut nakirah, maka na'at juga nakirah. Jika man'ut nakirah, maka na'at juga nakirah. Contoh, ar-rajulu tabibun masyhurun. Laki-laki tersebut adalah dokter yang terkenal. Di sini naatnya adalah masyhurun, yang terkenal. Ini adalah naat. Dan tabibun, karena dia disifati, maka dia adalah man'utnya. Dan naat mengikuti man'ut. Ketika man'ut nakirah, maka naatnya juga nakirah. Kemudian jika man'ut ma'rifah, maka na'at juga ma'rifah. Contohnya, at-talibu al-jadidu fil fasli. Pelajar yang baru tersebut di dalam kelas. Di sini na'atnya adalah al-jadidu. Man'utnya adalah at-talibu. Al-jadidu artinya yang baru, at-talibu artinya pelajar. At-talibul jadidu, pelajar yang baru tersebut. Nah, di sini man'utnya adalah ma'rifah karena didahului dengan alif lam. Maka naatnya juga harus didahului dengan alif lam. Kemudian naat dan man'ut. Man'ut mengikuti naat dalam hal jenis juga. Ya. Kaidah selanjutnya yaitu man'ut
diikuti na'at atau na'at mengikuti man'ut berdasarkan jenisnya. Jika man'ut mudzakkar, maka na'at juga mudzakkar. Jika man'utnya laki-laki, maka na'atnya juga laki-laki atau mudzakkar. Contohnya al-waladu at-tawilu ibnul mudiri. Anak yang tinggi tersebut adalah putranya kepala sekolah. Nah, di sini na'atnya adalah at-tawilu yang bermakna tinggi. Maka man'utnya adalah al-waladu, otomatis man'ut sebelum na'at. Al-waladu ini adalah mudzakkar, maka na'atnya juga mudzakkar at-tawilu, ya tidak diakhiri dengan tak marbutah, ya isim sifat mudzakkar tanpa akhiran tak marbutah. Nah, contoh yang kedua ini, jika man'ut muannas, maka na'at juga muannas, ya. Contohnya al-mar'atu at-tawilatu bintul muhandisi. Perempuan yang tinggi tersebut adalah putrinya insinyur. Al-mar'atu at-tawilatu, at-tawilatu yang bermakna tinggi, ini adalah na'atnya, dan al-mar'atu yang artinya perempuan adalah man'utnya. Nah, perempuan al-mar'atu diakhiri tak marbutah, maka sifatnya atau na'atnya juga diakhiri dengan tak marbutah. Kemudian na'at mengikuti man'ut dalam hal harokat akhir, ya. Jika man'ut marfu', maka na'at juga marfu', yaitu tandanya berakhiran dhammah, maka na'atnya juga berakhiran dhammah, ya. Jika man'ut marfu' yang tandanya adalah dhammah, maka na'at juga marfu'. Hamzatu imamun jadidun. Hamzah adalah seorang imam yang baru. Jadidun ini adalah na'atnya. Imamun adalah man'utnya atau isim yang disifati. Di sini jadidun mengikuti imamun, ya, harokat akhirnya marfu', dhammah, tandanya adalah dhammah tanwin, imamun jadidun. Jika man'ut majrur, maka na'at juga majrur. Contoh, daftaru Khalidin ala al-maktabi al-kabiri. Buku tulisnya Khalid di atas meja yang besar tersebut. Ini na'atnya adalah al-kabiri, ya, dia kasrah atau majrur karena mengikuti man'utnya. Man'utnya juga kasrah, ya, majrur karena didahului dengan huruf jar. Nah, ini huruf jarnya. Kemudian jika man'ut mansub, maka na'at juga mansub. Contoh, syariba Tolhatu al-ma'a al-barida. Tolhah telah minum air yang dingin. Na'atnya adalah al-barida, ya mansub karena mengikuti man'utnya al-ma'a yang juga mansub. Nah, kita akan mempelajari bentuk mansub pada pelajaran yang akan datang, insya Allah. Kemudian na'at mengikuti man'ut dalam hal jumlah, ya. Yang pertama, jika man'ut mufrad, maka na'at juga
mufrad. Contohnya Usamatu fallahun ghaniyun. Usamah adalah seorang petani yang kaya. Di sini naatnya adalah ghaniyun dan man'utnya adalah fallahun. Karena man'ut mufrad, ya, seorang petani, fallahun, maka naatnya juga mufrad. Kemudian jika man'ut mutsanna, maka naat juga mutsanna. Jika man'ut mutsanna, maka naat juga mutsanna atau dua, ya. Mutsanna artinya dua. Ingat-ingat contohnya at-talibani al-jadidani fil maktabati. Artinya dua murid yang baru tersebut di dalam perpustakaan. Naatnya adalah al-jadidani, dia mutsanna dengan tambahan ani di akhir isim karena mengikuti man'utnya, yaitu at-talibani yang juga mutsanna dengan akhiran ani di akhir isim. Kemudian jika man'ut jama', maka naat juga jama'. Contohnya Ahmadu wa Muawiyatu wa Umaru tullabun jududun. Artinya Ahmad, Muawiyah dan Umar adalah para pelajar yang baru. Di sini naatnya adalah jududun. Adapun man'utnya otomatis isim sebelumnya, yaitu tullabun yang artinya para pelajar. Nah, para pelajar ini tullabun adalah jamak dari talibun. Jamak dari talibun. Sedangkan jududun ya adalah bentuk jamak dari jadidun. Naam, semoga bisa dipahami. Halaman selanjutnya adalah latihan. Latihan kelima, at-tadribul khamis. Seperti biasa, bagi yang ingin mengerjakan terlebih dahulu latihan-latihan ini, silahkan di pause atau di jeda video pembahasannya. Jika sudah selesai, silahkan dicocokkan dengan pembahasan berikut. At-tadribul khamis, latihan kelima. Terjemahkanlah kalimat-kalimat berikut ke dalam bahasa Indonesia. Hadzani na'lani wa dhanika hidzaani. Ini adalah dua sandal dan itu adalah dua sepatu. An-na'lani jadidani wal hidzaani qadimani. Dua sandal tersebut baru dan dua sepatu tersebut lama. An-na'lani al-jadidani liyasirin wal hidhaani al-qadimani lijabirin. Dua sandal yang baru tersebut milik Yasir dan dua sepatu yang lama tersebut milik Jabir. Hatani naqatani watanika baqaratani. Ini adalah dua unta betina dan itu adalah dua sapi betina. An-naqatani hazilatani wal baqaratani saminatani.
Dua unta ini kurus dan dua sapi betina tersebut gemuk. An-naqatani al-hazilatani lin-najjari wal baqaratani as-saminatani lil fallahi. Dua unta betina yang kurus ini, atau dua unta betina yang kurus tersebut milik tukang kayu, dan dua sapi betina yang gemuk tersebut milik petani tersebut. Man hadza, siapa ini? Hadza talibun jadidun, ini adalah seorang pelajar yang baru. Min aina huwa? Ahwa minas Sini, dari manakah dia? Apakah dia dari Cina? Naam, huwa minas Sini, ya, dia dari Cina. Waman hadhihi, dan siapa ini? Hadhihi bintut tabibi, ini adalah putrinya dokter tersebut. Saya ulangi. Waman hadhihi, siapa ini dan siapa ini? Hadhihi bintu at-tabibi, ini adalah putrinya dokter tersebut. Hiya talibatun mujtahidatun, dia adalah pelajar yang rajin. Ismut talibi al-jadidi Usamah, nama pelajar yang baru tersebut adalah Usamah. Wasmu bintit tabibi Hafsatu, dan nama putrinya dokter tersebut adalah Hafsah. Hadzani muhandisani masyhurani huma minal Hindi, ini adalah dua insinyur yang terkenal, mereka berdua dari India. Wadzanika tabibani zakiyani huma minal Yabani, dan itu adalah dua dokter yang cerdas, mereka berdua dari Jepang. Haula'i tujjarun kibarun hum amamat dakakini, mereka ini adalah para pedagang besar, mereka di depan toko-toko tersebut. Wa ulaika hujjatun tiwalun hum indal ka'batin, dan mereka itu adalah para haji yang tinggi-tinggi dan mereka di sisi Ka'bah. Haula'i talibatun sagiratun hunna minat ta'ifi, mereka ini adalah para pelajar yang kecil-kecil, mereka dari Taif. Wa ulaika mudarrisatun sabiratun hunna minat thayyibah, dan mereka itu adalah para guru yang penyabar, mereka dari Thayyibah. Hadhihi kutubun jadidatun hiya litullabi, ini adalah buku-buku yang baru, ya, milik para pelajar tersebut. Wa tilka aqlamun qadimatun hiya lil mudarrisi, dan itu adalah pulpen-pulpen yang lama, ia milik guru tersebut. Hadhihi kuratun mutalawwinatun hiya lil auladi, ini adalah bola-bola yang berwarna-warni, ia milik anak-anak tersebut. Wa tilka sayyaratun jamilatun hiya lil uzara'i, dan itu adalah
sebuah mobil yang indah, ya milik para menteri tersebut. Man anta, siapa kamu? Ana mudarrisun jadidun, saya adalah seorang guru yang baru. Ainal mudarrisul jadidu, di manakah guru yang baru tersebut? Huwa fil idarah, huwa fil idarah, dia di dalam kantor. Man anti, siapa kamu? Ana thalibatun jadidatun, saya adalah seorang pelajar yang baru. Aina Aisyah, di mana Aisyah? Ya inda al-mudarrisatil qadimati, dia di sisi guru perempuan yang lama tersebut. Kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azimi. Dua kalimat yang ringan di lisan dan berat di timbangan dan dicintai Ar-Rahman ialah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Itulah latihan kelima. Halaman selanjutnya adalah halaman kosakata. Silahkan dihafalkan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita semua untuk mempelajari ilmu agamanya yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.